Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Nekat mendaki tanpa pemandu, seorang wisatawan asal Rusia terjatuh di tebing Rinjani. Melihat ngebrik ini. Atraksi ketangkasan ratusan prajurit dan parade kesenian lokal meriahkan HUT ke-79 TNI di Kota Mataram. Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda menikmati eksotisme pantai yang tenang dan memanjakan mata bernama Pantai Ela-Ela. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang wisatawan asal Rusia, Vladimir, berusia 34 tahun, terjatuh di tebing jalur pos 2 pendakian Rinjani, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur pada Kamis malam pekan lalu. Korban terjatuh di kedalaman 200 meter dalam kondisi patah tulang kaki dan luka-luka di kepala serta pundak. Saat ditemukan petugas, korban tidak bisa bergerak sehingga harus ditandu ketika dievakuasi turun menuju puskesmas terdekat. Melihat ngebrik ini. Karena membutuhkan penanganan medis yang serius, petugas kemudian merujuk korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sujono Selong. Dari hasil pemeriksaan petugas, Vladimir diketahui mendaki tanpa melalui jalur resmi dan nekat naik ke Rinjani tanpa didampingi pemandu. Korban diduga terjatuh ke tebing karena tidak menguasai medan yang dilaluinya. Pendaki Rusia ini sudah diarahkan untuk lewat jalur resmi, tapi yang bersangkutan tidak berkenan. Akhirnya dia jalan sendiri sampai di pos 2 terjatuh. Dia menyewa alat-alat untuk memanjat tebing, tapi sampai di pos 2 terjatuh. Dari TNG, puskesmas, polisi mengevakuasi dia tadi malam. Ada luka atau seperti apa kondisinya? Ada luka di patah di tulang ekor sama belakang sama kepala. Setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Selong, korban telah diserahkan ke kedutaan Rusia pada Minggu pagi untuk dibawa pulang ke negaranya atas permintaan keluarga. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menertibkan sejumlah lokasi tambang emas ilegal yang beroperasi di Dusun Lendek Bare, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu akhir pekan lalu. Penertiban dilakukan dengan memasang pelang larangan untuk menambang karena melanggar aturan dan dilakukan tanpa pengawasan pemerintah. Hal itu juga sebagai upaya untuk mendorong optimalisasi pajak serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang. Dari hasil investigasi sementara, KPK memperkirakan tambang ilegal yang telah beroperasi sejak tahun 2021 tersebut beromset hingga 90 miliar rupiah per bulan atau sekitar 1,8 triliun per tahun. KPK mengendus dugaan konspirasi antara pengusaha dengan instansi pemegang kebijakan dengan sistem saling menguntungkan sehingga operasional tambang ilegal tetap berjalan selama 3 tahun. Agenda kita 3 ya, yang jangka pendek ya, mendata izin tambang, kedua kepatuhannya dan sanksi ya. Rencana aksi kita mendorong kepatuhan terkait keuangan wajib pajak tambang mineral dan NDLT. Satu, nanti PSI-nya ada dari Minerba, ya terkait ada Pemda. Yang kedua kepatuhan lingkungan dan keuangan. Yang ketiga penertiban tambang emas ilegal. Ya, PSI-nya ada di Gatot KLHK, ada di Polda kita masukin. Mereka lapor tiap 3 bulan, harus ada ujungnya.
KPK berjanji akan menertibkan seluruh operasional tambang ilegal yang disinyalir merugikan pemerintah daerah dan negara selama bertahun-tahun karena tidak membayar pajak dan diduga merusak lingkungan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia mencabut izin pemanfaatan ruang laut milik PT TCN, perusahaan yang ditunjuk menjadi rekanan Pemda untuk menyediakan air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan. Hal itu disampaikan Dian Patria selaku Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi Wilayah 5 KPK Sabtu pekan lalu dalam rapat koordinasi di kantor SDM NTB. Pencabutan izin operasional tersebut berdasarkan hasil temuan dan analisa dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. PT TCN berdalih melakukan pengeboran di bawah laut perairan Gili Trawangan untuk penyulingan air bersih. Namun hal itu justru menyebabkan kerusakan ekosistem dan biota laut hingga 500 meter persegi. Kan izin sudah dicabut. Iya. 26 September kemarin baru. Iya. Jumat kemarin, 26 ya? Ada yang saya kirim? Ya. Artinya, dalam arti dicabutnya itu sudah tidak bisa beroperasi lagi? Ya dicabut PRL-nya. Nah, cuma kan dia masih ada izin distribusi mungkin. Tapi pertanyaan dia distribusi sumber air dari mana? Silakan diterjemahkan. Untuk pertemuan besok itu jadi pembahasan juga? Enggak, ini beda besok khusus tambang. Tapi kita monitor itu ya, dan artinya setahu saya KKP sedang menghitung dan kementerian lah menghitung kerugian ekosistem. Tak hanya memastikannya berhenti beroperasi, KPK berjanji akan terus memantau penanganan kasus dugaan pengerusakan ekosistem oleh PT TCN yang saat ini sudah masuk ke ranah hukum. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan prajurit TNI jajaran Korem 162 Wirabakti menggelar apel upacara peringatan HUT ke-79 TNI di lapangan Makorem setempat pada Sabtu akhir pekan lalu. Selain menggelar apel, perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung meriah karena dirangkai dengan parade marching band, atraksi ketangkasan pasukan Wirayuda, dan atraksi seni presean yang digelar di sela-sela acara. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Komandan Korem 162 Wirabakti, seluruh anggota TNI diajak untuk merefleksikan cita-cita dan tujuan TNI untuk menjadi prajurit yang modern, profesional, responsif, integratif, dan adaptif. Tak hanya menjaga keutuhan NKRI, TNI juga harus manunggal dengan rakyat dan mengedepankan cara-cara humanis dalam melaksanakan tugas pengamanan negara. TNI juga diminta untuk tetap netral dan turut mengawal kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak di daerah bulan November nanti. Hari ini kita berada di Makorem 162 Wirabakti. Sama-sama di hari yang berbahagia ini merayakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Tidak terasa sudah 79 tahun TNI bersama-sama dengan rakyat membangun negeri ini, dan sesuai dengan tema dari HUT TNI kali ini yaitu TNI modern bersama rakyat mengawal suksesi kepemimpinan menuju Indonesia maju. Tak hanya sebagai momentum merekat kekompakan dan kedekatan dengan rakyat, perayaan HUT ke-79 TNI diharapkan menjadi tonggak awal menjadikan prajurit TNI yang modern dan berintegritas dalam menjaga keamanan NKRI. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.